Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur karena saat ini kita berada di minggu yang kedua di bulan Desember ini. Dan sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwa bulan Desember adalah bulan yang sangat identik dengan Natal. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan mempelajari tentang satu sosok yang sangat penting di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus atau yang kita kenal dengan Natal. Tokoh yang saya maksud adalah Maria. Saudara-saudara, Maria adalah seorang tokoh yang sangat penting dan dia menjadi penting bukan hanya karena dia adalah ibu bagi Yesus, tetapi karena imannya yang kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama, dia mempunyai iman yang sangat kritis saat menerima panggilan untuk menjadi bagian dari rencana penyelamatan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman Maria yang bertanya terlihat dalam beberapa ayat yang kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan di sana bahwa Maria terkejut mendengar salam yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Ia terkejut dan bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Nah, saudara, ada dua perasaan yang muncul dalam diri Maria ketika mendengar salam dari malaikat tadi, yaitu bahwa ia terkejut dan juga sekaligus bingung. Maria tentu saja terkejut karena Maria tidak pernah membayangkan akan didatangi oleh malaikat Allah. Selain malaikat adalah utusan Allah, keterkejutan dirinya muncul karena kesadaran tentang siapa dirinya. Dalam budaya Yahudi, saudara, perempuan seperti Maria bukanlah orang yang istimewa. Budaya Yahudi yang sangat patriarki menempatkan perempuan pada posisi di bawah laki-laki. Dan Maria bukan orang penting. Dia bukan siapa-siapa bagi masyarakatnya. Bahkan barangkali bagi keluarganya pun dia bukan siapa-siapa. Namun saudara, Allah melalui Gabriel datang kepadanya yang bukan siapa-siapa. Sedangkan sikap bingung Maria itu terlihat melalui pertanyaan Maria tentang arti salam Gabriel. Gabriel menyapa Maria dengan sebutan engkau yang dikaruniai. Dan ini berarti Maria menjadi istimewa dengan anugerah atau karunia Allah. Anugerah atau karunia apakah yang akan Maria terima dari Allah? Inilah yang ditanyakan oleh Maria. Dan kita dapat menemukan di dalam ayat yang ke-34 Lukas pasal yang pertama ini, Maria kemudian melanjutkan pertanyaannya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Kata-kata Maria ini keluar sebagai reaksi atas berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Mesias. Persoalannya buat Maria itu bukan siapa yang akan dilahirkan, melainkan karena dirinya belum bersuami, hanya baru bertunangan dengan Yusuf. Dan sikap Maria yang sangat wajar ini, saudara, tentu sangat realistis karena dia tahu resiko yang diterimanya dari masyarakat apabila orang tahu bahwa dia sudah hamil sebelum menikah. Ini bukan sebuah kebahagiaan, tetapi menjadi satu hal yang akan mendatangkan celaka bagi dia. Jadi terlihat di sini saudara bahwa pertanyaan Maria memperlihatkan sikap imannya. Sebelum menerima panggilan Allah yang sangat luar biasa ini, dia perlu bertanya agar dia paham benar akan tanggung jawab dan juga resiko dari panggilan tersebut. Dan hal ini mengingatkan kita pada ungkapan seorang tokoh gereja yang bernama Agustinus, agar manusia mempunyai iman yang bertanya,
Percaya harus lahir dari keingintahuan atas semua misteri Allah. Nah, selanjutnya saudara, ketika kita sampai ke ayat yang ke-38, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria akhirnya mengerti dan dikuatkan oleh berita lanjutan dari malaikat Gabriel bahwa dia tidak akan sendirian menanggung semua tanggung jawab dan juga risiko yang ada. Roh Kudus akan menyertai dia dan menguatkannya dalam menjalani panggilan ini. Dan Maria menunjukkan ketaatannya. Dari hal di atas, saudara, kita dapat mempelajari beberapa sikap yang diperlihatkan oleh Maria. Yang pertama adalah keseriusan dari Maria untuk berkomitmen menjalankan panggilannya. Kemudian yang kedua adalah kesediaan untuk mengalahkan kehendak diri sendiri dan sebaliknya melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga adalah keberanian untuk menanggung risiko dari keputusannya menerima panggilan Tuhan. Pada akhirnya saudara, melalui kisah Maria ini kita belajar bahwa ternyata beriman itu sesuatu yang sebenarnya tidak rumit seperti yang dibayangkan. Karena beriman itu amat sederhana. Percaya berarti bertanya kepada Allah tentang segala sesuatu yang kita tidak mengerti. Dan selanjutnya saudara, ketaatan itu lahir dari keputusan pribadi yang kita lakukan secara sadar untuk mempercayai Allah dan sekaligus bersedia menjalankan panggilannya apapun risikonya. Amin.